Gak tahu kenapa kadang gue ngerasa suka ketawa sendiri kalau inget sama yang dulu-dulu. Kayak geli-geli gimana gitu. Bahkan hati kecil gue berkata, seriusan nih gue yang ngalamin? Sebenarnya ini cerita yang panjang dan berarti dalam hidup gue. Dan gak semudah itu juga buat gue lupain. So, biar jelas itu apa, enaknya gue kenalin diri dulu kali ya. Nama gue Mawar. Sekarang gue masih jadi mahasiswa jurusan pariwisata di sebuah kampus di Pulau Dewata. Berhubung rumah gue jauh di Jakarta, jadi gue di sini ngontrak bareng sama ketiga teman gue. Ada Sandra yang super eksotis selalu hot di mata para fuckboy. Terus ada Melan, cewek imut kinyis-kinyis berkacamata yang wadidaw. And then ada Bella, si anggun yang senyumannya adem, bawaannya pengen menafkahi. Kalau gue mah apa tuh? Nah, gue inget waktu kelas 1 SD gue pernah digodain gitu sama satu anak cowok. Namanya Raffi. Dia juga anak kelas 1 kayak gue. Jujur, awalnya sih gue cuek-cuek aja, alias bodo amat lah sama si kupret. Tapi gak tahu kenapa lama-lama dia kok demen banget ya godain gue. Pernah tuh pas lagi istirahat, gue sengaja makan bekal di playground. Bekal buatan nyokap emang the best lah. Si Raffi tiba-tiba lari ke arah gue, terus teriak gini di depan komuk gue. "War, besok kita nikah ya." Buset deh, gue waktu itu sampai kesel saking kagetnya sama kelakuan tuh anak. Sumpah deh, ini udah gak lucu lagi. Ini sih super duper nyebelin. Bayangin woi, bocil ingusan kelas 1 SD udah ngajak nikah. Ada-ada, nimanya ngempanin dia sinetron mulu kali ya. Semenjak itu hari-hari gue di sekolahan selalu dibayang-bayangi oleh Raffi. Naik ke kelas 3, kelakuan dia makin gak jelas. Dia pernah ngajak gue jalan dan ngajak nonton ke bioskop. Tapi gue tolak dengan baik-baik. Yang secara masih bocah anjing. Gila aja asal nyelonong baik. Penolakan demi penolakan gak buat Raffi nyerah. Bahkan dia sampai caper dengan cara ngumpetin barang-barang gue. Dan asal kalian tahu, sebenarnya rumah kita tuh deketan. Dan kita satu gereja. Jadi orang tua kita sebenarnya deket banget. Tapi itu gak berlaku buat gue dan Raffi. Naik ke kelas 5 gue pernah dapat surat di kolong meja. Pas gue baca tulisannya kayak gini. "Mawar, kamu mau jadi pacar aku gak? Aku janji bakalan setia. Kalau kamu mau, gambar hati atau love yang gede di kertas ini. Kalau kamu gak mau, tulis apa aja di kertas ini." Wah, gue langsung auto tahu nih surat dari siapa. Kalau bukan dari Raffi, siapa lagi? Akhirnya tanpa dosa gue gambar jari tengah yang gede banget di suratnya. Habis itu diam-diam gue taruh tuh di kolong mejanya. Katanya sih dia marah-marah gitu pas lihat balasan ngehe dari gue. Jalan gak sih? Pas gue kelas 6 tuh lagi zamannya HP BlackBerry. Semuanya pada tukar-tukaran pin BB. Nah, hampir semua anak punya BlackBerry, termasuk gue. Soalnya ini masalah gengsi. Gak semua orang bisa dapetin pin BBM gue. Ini pin gue jaga bener-bener. Secara gue takut kalau ada bocah yang ngasih nih pin ke Raffi. Bisa berabe ntar. Nah pas malam-malam lagi ngerjain PR tiba-tiba ada notif orang yang add pin BBM gue. Ya gue sih asal ACC aja. Ternyata itu si Raffi. Awalnya gue cuek, tapi ya di lain sisi sih penasaran. Gak taunya kita malah keasikan chattingan sampai pagi. Dari situ gue mulai sadar, merjuangin perasaan ke seorang yang disayang tanpa ada balasan itu sakit, capek banget. Makanya gue berusaha buka hati buat dia. Singkat cerita kita udah SMP. Gue sama Raffi masih satu sekolahan di bawah naungan yayasan yang sama. Bahkan hal ini berlangsung sampai SMA. So, kebayangkan apa yang gue rasain? Rasa itu semakin tumbuh subur. Subur, waktumu sudah habis. Demi Tuhan. Candai lah. So, setelah sekian lama gue menjalani hari-hari dengan Raffi. Kita pun akhirnya memutuskan untuk pacaran waktu kelas 1 SMA. Semuanya berjalan lancar, indah kayak di dongeng-dongeng. Sampai kita jadi pasangan fenomenal di sekolahan. Tapi kebahagiaan gue gak berjalan lama. Pas waktu kelas 2 SMA, gue terpaksa LDR karena gue sama nyokap pindah ke kampung buat ngurusin oma gue. Mau gak mau gue harus jalani, karena bagi gue keluarga nomor 1. Jujur, awalnya biasa-biasa aja, semuanya masih baik. Tapi
5 bulan kita LDR, Raffi mulai cuek dan jarang ngehubungin gue. Katanya sih sibuk organisasi ini itu, tapi ya udah beneran apa enggak. Sebenarnya gue rada takut sih jauhan sama dia. Secara circle dia tuh cewek bening-bening semua. Karena gak mau overthinking, gue percayain ke mata-mata gue. Kebetulan dia sekelas sama si Raffi. Yap, siapa lagi kalau bukan si perfect Bella? Karena dia, beban pikiran gue mulai berkurang. Dia selalu ngasih tahu keadaan Raffi saat kita LDRan. Setelah terombang-ambing dalam kebuntuan, gue dapat kabar dari Bella kalau katanya si Raffi udah mulai jenuh LDRan. Makanya dia cuek ke gue. Gue sih paham gimana beratnya LDR. Tapi ya nggak gini juga dong. Masa gue doang yang berjuang sendirian? Ini bener-bener nggak adil. Tapi gue bener-bener sesayang itu sama Raffi. Dan selang beberapa minggu, gue tahu dia bosan sama gue. Akhirnya dia mantep buat mutusin gue sepihak. Anjir lah. Terus buat apa selama ini dia berjuang mepet gue kalau ujung-ujungnya putus karena LDR doang? Gak make sense sih. Gue yakin pasti ada orang ketiga. Dan bener aja dong, ada orang ketiga di balik hancurnya hubungan gue sama Raffi. Gue dapat kabar dari Sandra dan Melan kalau itu semua ulah si Bella. Iya, si Bella yang jadi temen curhat gue justru jadian sama Raffi setelah gue putus. Ya sih, gue gak punya hak buat sebel. Secara emang udah putus. Tapi gue gak nyangka kalau selama ini Bella suka sama Raffi dan dipendam tanpa sepengetahuan gue. Gue gak paham lagi sih mau nanggepinnya gimana. Mereka berdua itu adalah bagian hidup gue. Ya sahabat, ya mantan gue. Tapi kenapa harus gini? Saat itu Melan dan Sandra juga sebel sama keputusan Bella yang dianggap egois ngembat mantan sahabatnya. Awalnya hubungan mereka berdua baik-baik aja. Sampai suatu ketika masuk bulan kelima, si Bella mulai sambat gak ada akhlak. Dia cerita kalau Raffi mulai cuek sama kayak apa yang gue rasain. Dalam benak gue, nih anak baru tahu kan apa yang gue alami selama ini. Singkat cerita mereka putus. Lagi-lagi si kupret Raffi yang berulah. Gue jadi kasihan sama Bella. Mau gimana-gimana, dia juga sahabat gue. Setelah lulus UN, kita berempat janjian untuk masuk di univ yang sama di Bali. Dan inilah kita. Kita berempat jauh lebih kompak dan dekat karena sama-sama anak rantau. Satu kontrakan pula. BTW, si Raffi sampai sekarang masih suka nge-reply story gue gitu. Ih, caper. Najis deh kenal sama tuh cowok. Pesan gue gak semua yang terlihat itu nyata adanya. Bahkan perjuangan yang gue kira tulus dan akan berakhir bahagia terkalahkan dengan sifat aslinya. Mungkin gue selama ini dianggap sebagai pencapaian, bukan sebagai kekasih yang harusnya selalu di hati. Setelah didapatkan, semuanya terasa biasa-biasa aja.